Jika Anda memilih tidak bersedia, kesempatan Anda mengikuti PPG ini akan dibatalkan. Anda dapat mengikuti PPG bagi guru tertentu ini di periode berikutnya. Sobat calon guru semuanya, saat ini sudah rilis yaitu jadwal pemanggilan PPG Piloting tahap 2, dan di sini sudah disajikan detail jadwalnya sampai nanti di UKP PPG. Nah, teman-teman semuanya, di sini nanti kita akan memberikan tutorial bagaimanakah cara konfirmasi piloting PPG tahap 2 di SIM PKB. Dikarenakan ketika kita terpanggil peserta di SIM PKB ini kita wajib melakukan konfirmasi piloting, yang di sini jadwalnya itu sudah ditentukan ya, dalam kurun waktu di tanggal 20 sampai dengan 28 Agustus 2024. Bagaimanakah cara konfirmasi piloting PPG tahap 2 di SIM PKB, yang nantinya ketika kita sudah berhasil melakukan konfirmasi kesediaan, maka di sini nanti kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Ada tombol masuk PMM, ada tombol formulir pendaftaran, paket informasi, dan juga lapor diri, serta apa saja hal penting yang perlu dicermati saat konfirmasi piloting di SIM PKB. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini ini adalah untuk jadwal pelaksanaan piloting PPG tahap 2, yang mana untuk pemanggilan peserta di SIM PKB itu tanggal 20 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024. Nah, teman-teman, ketika teman-teman terpanggil di sini, maka nanti bisa melakukan konfirmasi kesediaan atau konfirmasi piloting. Nah, di sini yang perlu kita lakukan setelah teman-teman terpanggil itu adalah melakukan konfirmasi piloting. Setelah selesai, nanti kita lapor diri ke LPTK. Dan pada video ini kita akan fokus yaitu membahas bagaimanakah cara melakukan konfirmasi piloting ketika kita terpanggil di SIM PKB. Oke, sekarang kita login ke SIM PKB ya. Dan di sini pertama-tama kita masuk ke GTK Belajar Kemdikbud.go.id. Nah, di sini kita masuk ke GTK Belajar Kemdikbud.go.id, kemudian teman-teman silahkan klik enter. Setelah itu teman-teman pilih di sini yaitu di portal layanan GTK Kemdikbud. Ini kalian scroll ke bawah, kemudian pilih di PPG bagi guru tertentu. Teman-teman silahkan klik saja di sini yaitu ada tombol masuk ya. Kalian klik saja di sini masuk. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan masukkan yaitu surel SIM PKB dan juga passwordnya. Nah, setelah memasukkannya kalian klik masuk. Nah, ketika teman-teman terpanggil piloting PPG bagi guru tertentu yang tahap 2, maka akan ada tampilan yang seperti ini, yaitu pengumuman peserta piloting PPG bagi guru tertentu tahap 2. Anda terpilih untuk mengikuti piloting pendidikan profesi guru bagi guru tertentu tahap 2. Nah, seluruhnya gratis ya, nanti lakukan di PMM. Namun demikian kita harus mengikutinya dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, ini sekaligus juga untuk keikutsertaannya adalah sebagai piloting nanti untuk mengatasi permasalahan yang mungkin saja untuk nanti pelaksanaan di periode berikutnya. Nah, setelah teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini teman-teman silahkan klik saja yaitu konfirmasi ya. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini terpanggil piloting PPG bagi guru tertentu, maka langkah berikutnya konfirmasi piloting. Untuk konfirmasi piloting kalian klik di sini ya, konfirmasi piloting. Nah, selanjutnya di sini teman-teman silakan diperhatikan yaitu informasi piloting ini kepada atas nama kita ini dicermati betul-betul ya. Anda merupakan kandidat peserta piloting bagi guru tertentu yang telah lulus seleksi administrasi tahun 2023. Nah, jadi yang terpanggil PPG tahun ini itu yang sudah lulus seleksi administrasi di tahun 2023. Nah, ini yang saat ini masuk dalam kriteria piloting ya. Silahkan melakukan konfirmasi pendaftaran untuk menyatakan kesediaan untuk mengikuti piloting bagi guru tertentu ya. Nah, kemudian untuk informasi perkuliahan kita ini adalah yaitu seperti ini. Ini nama kita, kemudian untuk bidang studi, kemudian di sini untuk LPTK penempatannya nanti ternyata saya itu di Universitas Muria Kudus teman-teman. Kemudian hal penting yang sini perlu teman-teman catat itu adalah ini ya. Kemarin itu banyak sekali di tahap 1 teman-teman yang ternyata lupa itu universitasnya penempatannya itu di mana. Makanya bingung ketika mau lapor diri ya. Nah, ini silakan kalian catat, harap catat LPTK Anda untuk lapor diri. Nah, ini setelah itu nanti kita akan melakukan lapor diri ya. Lapor dirinya sesuai LPTK masing-masing.
Oke, sekarang kita coba scroll ke bawah teman-teman. Dan berikut ini adalah untuk tampilan yang di bawah. Jadi kita terpanggil piloting PPG tahap 2. Ini persyaratan dapodiknya kita sudah terpenuhi semua ya. Nah, ini terdata aktif di Bapedik, ini sudah aktif ya statusnya, NIK kita, kemudian NUPTK kita, kemudian jenis PTK. Kemudian di sini ada dua opsi ya. Silahkan klik pada tombol bersedia untuk memastikan keikutsertaan pada program piloting PPG bagi guru tertentu. Nah, di sini ada perhatian, ini teman-teman harus diperhatikan betul ya. Jika Anda memilih tidak bersedia, kesempatan Anda mengikuti PPG ini akan dibatalkan. Anda dapat mengikuti PPG bagi guru tertentu ini di periode berikutnya berdasarkan ketentuan penyelenggaraan PPG bagi guru tertentu. Nah, di sini ada dua tombol nih, yaitu kalian kalau misalkan nggak bersedia klik di sini, kalau kita bersedia ini kita klik di sini. Nah, kalau saya ini sebaiknya bersedia atau enggak? Kalau saya ini adalah bersedia karena saya sudah menantikan sejak lama untuk ikut PPG. Nah, ini kita klik bersedia. Untuk bersedia kita klik di sini, klik bersedia. Oke, ini adalah kalau misalkan kita sudah bersedia, kita ditampilkan ke tampilan ya seperti ini. Berikutnya di sini kepada Bapak Ibu, Anda telah memilih bidang studi pendidikan guru sekolah dasar sebagai bidang studi PPG dalam jabatan Anda. Jika Anda menginginkan ubah bidang studi, maka silakan klik tombol di sini. Karena saya nggak ingin mengubah bidang studi, ijazah saya itulah sudah PGSD dan saya mengajar sebagai guru kelas SD, maka saya langsung saja lanjutkan konfirmasi bidang studi. Kalau misalkan saya konfirmasi bidang studi, itu berarti saya bersedia untuk ikut PPG dengan bidang studi PGSD, teman-teman. Oke, berikutnya kita lanjutkan ya. Kita klik konfirmasi di sini. Kalau misalkan kalian ubah bidang studi di sini, namun di sini tentunya nanti akan ada konsekuensinya ya. Entah itu nanti kita ikut seleksi administrasi kembali atau mungkin belum bisa berangkat untuk periode ini atau seperti apa. Oke, kita konfirmasi bidang studi, kita klik di sini. Oke, setelah itu kita tampilannya seperti ini. Nah, setelah teman-teman itu konfirmasi bidang studi, maka kita akan mendapatkan tampilan yang keempat ya. Nah, informasi piloting bagi guru tertentu tahap 2, Anda telah melakukan konfirmasi bidang studi, mohon lengkapi data dengan klik tombol lengkapi profil. Dan selanjutnya di sini kita melanjutkan untuk konfirmasi, itu adalah lengkapi profil ya. Kita klik di sini, lengkapi profil. Nah, kita akan tampilkan seperti ini. Jadi di sini kita hanya melengkapi profil saja. Setelah teman-teman melakukan konfirmasi kesediaan atau konfirmasi piloting, setelah teman-teman melakukan konfirmasi bidang studi, langkah berikutnya ini melengkapi profil. Nah, melengkapi profil itu adalah kita melengkapi yang di sini. Ini kan ada status pemenuhan syarat ya. Ada status pemenuhan syarat. Nah, di sini ada 3. Yang kemarin berkas pendukung itu sekarang sudah dievaluasi dan dihilangkan ya. Karena kemarin itu membuat bingung teman-teman. Nah, ini untuk bidang studi biodata diri ya. Jadi untuk linearis ijazah, karena saya sudah konfirmasi ijazah saya sudah PGSD, kemudian bidang studi tadi sudah saya konfirmasi di PGSD, ini sudah checklist ya. Karena kita nggak ubah nih. Nah, berikutnya untuk biodata diri, inilah yang wajib kita isikan. Kita melengkapi di bagian biodata diri ya. Nah, ini kita lengkapi biodata diri ini. Nah, untuk melengkapinya teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, ini kita scroll ke bawah untuk melengkapi ini supaya checklist warna hijau ya. Nah, pada bagian ini di biodata diri lah yang teman-teman perlu lengkapi ya. Kalian bisa luaskan di sini teman-teman. Oke, di sini teman-teman untuk biodata diri yang di sini ini bersumber dari Dapodik ya semuanya. Kemudian kita melengkapinya itu kita lengkapi yang ada di bawah ya. Jadi kita melengkapinya itu yang di bawah ini. Jadi kalian klik saja tombol lengkapi ini untuk melengkapinya. Nah, di sini yang kita lengkapi itu di bagian data tambahan saja ya. Misalkan disabilitas, kemudian pendidikan ibu, ini kan ibu sudah masuk nih. Kemudian nama ayah, pendidikan ayah, nama kontak darurat, kemudian nik ibu, kemudian penghasilan ibu, nik ayah, dan seterusnya. Nah, ini ya. Nah, setelah semua selesai dilengkapi, nanti tutorial cara mengisi melengkapi data diri ini silahkan teman-teman cek di kartu video ini ya. Jika ini sudah dilengkapi, kita bisa scroll ke atas ya. Jika sudah dilengkapi, maka di bagian tombol ini sudah akan checklist warna hijau, kemudian tombol ajukan berkas ini sudah akan aktif.
dan kita tinggal ajukan berkas saja. Ingat, ajukan berkas ini jangan sampai telat, jangan sampai ditunda ya, dikarenakan nanti kalau misalkan sudah terlewat waktu ya kita sudah nggak bisa nih untuk melanjutkan. Oke, nanti kita akan sambung pada video berikutnya. Demikian, semoga sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.